namanya, belum lama ini sih viralnya, tapi kita bakal bikin viral lagi nih dengan kualitas audionya. Kalau kalian mau viral, langsung aja Audio Walk. Let's go. Progres ya dengan OEM style pastinya biar makin simple. Ini kita lagi masang apa, Pli? Kamera mundur. Itu dia barangnya nih. Gila ya. Gimana hasilnya? Tunggu ya, guys. Oke guys, kita baru saja menyelesaikan pembangunan audio dengan OEM style di Rubicon Wrangler Unlimited. Yuk, langsung kita review. Halo Ajam Lovers, sekarang kita mau nge-review nih mobil yang baru saja menyelesaikan pembangunan audio dengan OEM style bareng Ko Steven. Ya. Nah, untuk penjelasan mengenai teknikalnya, langsung aja yuk kita dengerin dari Ko Steven, ahlinya langsung. Oke. Ya, ini kita kedatangan mobil lagi tren sih sebenarnya ya. Mobil Jeep Wrangler Rubicon. Tahunnya tua 2011-2012, tapi looks-nya sih masih oke. Kita bangun sistemnya, konsepnya ini benar-benar OEM. Yang punyanya tuh nggak mau rubah bentuknya, pokoknya OEM, suaranya harus perfect. Padahal sebenarnya mobil ini sudah ada power, sudah ada subwoofer, udah ada speaker dengan tweeternya, dan udah ada semua deh pokoknya. Nah, dia mau di-upgrade dengan kualitas suara lebih baik, posisi OEM tanpa merubah apapun. Jadi kita ikutin tantangannya dan kita bikin ini jadi keren. Oke, itu tadilah penjelasan dari Ko Steve. Nah, kita langsung aja kali ya. Secara teknikal jelasin bagian dalam nih, part audio yang sudah terpasang dalam mobil Rubicon Wrangler ini. Kalau kita lihat dari kabinnya si mobil Jeep ini, kayaknya nggak cocok sih buat audio ya. Kalau bentuknya segala macam ya, dimana ini ground clearance-nya cukup rendah, orangnya tinggi banget lagi. Terus kabinnya ini banyak apa ya, banyak perangkat aneh-aneh, dan ini plastik, nggak solid gitu ya. Awalnya saya juga bingung, bagus nggak nih ya? Jangan sampai malah nggak lebih bagus dari aslinya. Biasa kan ada, ya kita nggak jelekin toko ya, ada toko-toko yang upgrade audio, setelah di-upgrade malah nggak lebih bagus dari aslinya, malah lebih berantakan dari aslinya. Akhirnya customer-nya minta re-upgrade ulang. Nah, sering terjadi seperti itu. Jadi kita juga penasaran, ini kita lihat kabinnya kok, ini Jeep nih ya, plastik semua, segala macam, bisa bagus nggak ya? Ya kita coba, kita bongkar segala macamnya, ternyata, wah, pintunya ini nggak punya midbus. Jadi midbusnya itu adanya di bawah dashboard, dan dia arahnya adalah boleh dibilang semacam off axis lah ya, karena dia berhadapan dengan kita semua kan. Tapi tidak nyerong ya, artinya dia hadap ke depan kita semua, kiri kanan sama. Dan itu di kiri kanan nih, dia punya volume untungnya. Nah, yang bagus adalah dari volume itu kita perbaiki, kita bikin dia menjadi solid, kita cor, kita kasih resin, kita kasih campuran resin dan talak, akhirnya dia menjadi suatu box yang solid, hingga kita yakin dengan seperti itu suaranya akan baik. Perangkat yang kita gunakan, perangkat yang cukup high end ya, bukan perangkat kaleng-kaleng lah ya, artinya ini perangkatnya cukup baik. Untuk head unit aja kita menggunakan produk dari Alpine tipe ILX F509E, di mana ini feature displaynya sangat baik, resolusinya sangat baik, feature Apple CarPlay, Android Auto, koneksinya wireless dan sangat mudah digunakan. Dan
suara output yang dihasilkan pun cukup baik ya. Untuk speaker depan kita menggunakan speaker ya mereknya Vokal ya, serinya K2 Power IS165 series two-way system, di mana tweeternya kita taruh di tempat aslinya, mid bassnya kita menggunakan tempat aslinya juga di bawah dashboard, kita bikin sedemikian rupa dan bermain aktif. Speaker satu lagi nih, ini agak aneh nih, posisinya nih ada di sini nih. Jadi kalau kita denger ini di bener-bener di atas kepala kita. Wah, gua waktu pertama kali terima, orangnya minta lagi kan speaker belakangnya harus nyala ya. Gimana caranya speaker belakang itu tidak mengganggu? Waduh, tantangan nih, karena ini bener-bener di atas kepala. Bayangin kita kalau berbicara tentang teori kecepatan suara untuk datang ke kuping kita, ya ini pasti nyampe dulu nih ke kuping kita. Mau ini kita buka kenceng, mau apapun, ini akan nyampe dulu karena sangat dekat sekali dengan kuping ya. Tapi zaman berubah ya, artinya banyak sekali teknik kita untuk mendelay speaker, untuk membuat dia yang mana lebih cepat, yang mana lebih mundur, itu banyak sekali. Dan itu balik lagi ke kokinya, balik lagi ke installernya, balik lagi ke tunernya, bagaimana dia bisa menciptakan, mengkreat suara itu berdasarkan maunya si customer. Untuk bagian depan cukup ini aja, kita nggak taruh controller atau apapun, kita mau membuat owner ini praktis. Hanya play saja, dimana remote steeringnya tetap connect ke bawaannya, dimana ini CAN bus kan, kita nggak bisa main-main, kita harus menggunakan CAN bus bawaannya Jeep, dimana ini kita tinggal plug and play aja ke head unit Alpine, jadi tidak banyak kabel yang dipotong-potong gitu. Oke, sekarang kita cek sound ya, kita tes suaranya seperti apa pada saat mobil ini diam, dengan lagu yang sama pada saat mobil itu nanti kita pakai untuk jalan ya. Clear to me what you're feeling. Do you want me here? Do you love me? It's understandable if it is not easy. You can take your time to feel the feelings. The times I spent with you, they are my greatest. I wish we could have more, if that's what you want. Why don't we go to our favorite places? Live as if no one is really watching. But for a while, it would be nice if you can write me another song, things you can't put in words. I love them so more than you could ever realize. Write me another song, things you don't understand. Oh, it really makes me feel like I know you well. I'll be waiting, no matter how long it takes. 'Cause you are worth fighting for. So I'll wait. Call me naive. Oke, di lagu Write Me Another Song ini, pada saat pertama lagu itu bunyi ya, kita kan ada, di lagu ini kan ada, kenapa disebut dengan Write Me Another Song? Karena dia ada pergesekan pensil menulis di atas kertas. Itu pensil menulis di atas kertas itu pergesekannya itu sangat jelas ya, detail gitu ya, jadi gitu itu berasa sekali. Jadi pada saat dia nulis itu berasa, pada saat pensil dia menggura di atas kertas itu berasa sekali. Ditambah ada suara burung ya, suara burung yang berkicau, yaitu juga cukup clear. Pada saat suara penyanyi itu masuk, itu juga tetap clear, vokalnya jelas, nggak butek, nggak kotor segala macamnya. Terus yang lebih keren lagi pada saat ada low extension masuk, di mana itu bass betot itu berbunyi tem 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 tem. Itu intonasinya per tonnya ya, per nadanya itu jelas sekali. Terus ditambah pada saat ada sub dengan kualitas sub yang lebih besar, dengan attack yang lebih kencang atau punchy yang lebih bagus, itu benar-benar feel-nya ke depan itu terasanya enak. Ya, gimana kalau di sebelah kiri, Rik? Oke, kalau kebetulan lagi di seat penumpang nih bagian depan, ini benar-benar seperti yang Coach Steve bilang, ini nggak peres ya kok ya, ini benar-benar enak banget. Ini honest review. Dari pertama aku emang bener kok, aku nggak tahu ya, karena
saking enaknya kali ya, denger juga tuh pensil. Iya kan, coretan-coretan pensil tuh bener-bener denger juga, saking jernihnya. Dan petikan gitar, dari petikan gitar itu juga jernih banget, nggak pecah, nggak sember. Kalau biasanya kan kalau kita gedein volume tuh biasanya kan pecah tuh kok. Betul, Ya kan, betul, pecah ya. Nah kalau ini enggak, untuk bassnya juga yang tem-tem-tem itu bener-bener empuk, enak, dan apa ya, sesuai sama lagunya yang itu yang kayak low melo gitu. Padahal duduk sebelah kiri ya? Iya, benar. Oke, kita cek lagu lain, biar nggak penasaran nih teman-teman. Oke, kita pakai lagu ini. Oke. Asik nih bassnya, Rick. Iya, bener kok. Lagi kalau lagu ini kalau nggak salah vokalnya bener-bener kental banget kok. Iya. Berat. Morning cries, forget the past. Your soul will heal what's born to last. Life is like an ocean wide. I wonder who I am. No more alone. Some may doubt, but you will try. So full of love are you and I. Life is like an ocean wide. I wonder who I am. No more alone. Dah, lagu ini nggak usah lama-lama. Ini sub bassnya, blendingnya ke depan itu gila. Ini bener-bener ngelok banget, nyiket banget, nyambung banget dengan area mid bassnya. Attack sama punch-nya itu bener-bener keren deh pokoknya. Kalau untuk lagu ini udah nggak usah diragukan untuk kondisi subwoofer ya. Gimana Rick? Kiri. Karena lagunya beda ya kok. Ini pertama aku gagal fokus sama dentuman dari drum sama dan bassnya juga berbarengan. Karena kenapa? Bassnya ini tadi kan hampir ketutup sama drum ya kok ya. Tapi kita bisa bedain tuh mana bass, mana drum. Dan untuk vokalnya nih, pertama vokalisnya ini kan identik dengan suara yang dalam ya, deep gitu. Bener-bener enak dan jernih sih kok buat aku. Aku yang duduk sebagai penumpang nih lebih enjoy sih, bakal bisa nyanyi iseng lah kalau di mobil. Oke, kita coba satu lagu lagi. Lagu Mandarin nih. Lagu Mandarinnya kita coba ya. Oke.在声声叫着夏天，操场边的秋千上，只有蝴蝶停在上面。黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽嘎嘎写个不停，等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。Lagu Mandarin ini apa yang gue bisa dapetin ya? Feel-nya tuh kayak kita cuma bisa ngangguk-ngangguk doang menikmati nih saking enaknya. Bassnya itu enak, ya, selalu impresif di bassnya. Terus di vokal ceweknya juga impresif. Biasanya lagu Mandarin ini identik dengan high yang bener-bener simbiosis, terbang gitu. Nggak enak di kuping, tapi ini gimana ya, tetap kok kayaknya enak gitu. Pengen tambahin volumenya lagi. Cuman kalau gua tambahin volume takutnya recordingnya di YouTube nanti bingung kan. Jadi gua nggak tambahin, tapi feel-nya itu gua pengen gedein gitu. Kayaknya enak banget gitu. Oke. Harusnya di kiri juga gua rasa ya enak juga kali ya. Enak kok, enak. Apalagi ya kalau bilang tadi lagu Mandarin kan identik sama yang berayun-ayun ya kok ya. Iya. Dan apalagi vokal dari penyanyinya juga benar-benar enak, ngayun-ayun juga. Bassnya juga berasa enak sekali. Ini No Perez ya guys, sekali lagi ya, ini No Perez. Benar-benar enak sekali. Ini cocok banget buat kalian yang mau ya denger lagu chill, nyantai di jalan kan, enjoy deh kayak gini sih guys. Oke, Janover, sekarang kita udah di bagian belakang dari Rubicon Wrangler.
Dan sekarang kita mau dengerin nih penjelasan mengenai part audio yang sudah terpasang di bagian belakang dari Ko Steven nih guys. Let's go. Oke. Yuk, Ko. Oke, thank you Ri. Yuk. Untuk bagian belakang sih benar-benar kita simple custom ya. Lihat sendiri ya, boxnya kita masih pakai yang aslinya nih. Kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita cor jadi solid. Ini kerjaan PR nih. Jadi kita benar-benar bikin ini solid. Jadi pada saat ada bunyi bass dentum gitu tidak ada vibrate sama sekali. Mungkin orang melihat cuman pasang doang subnya, tapi itu yang dilakukan oleh AJM Audio Works. Kita selalu memberikan effort lebih untuk sesuatu yang kita menurut kita itu OEM ya. Jadi kita bikin lebih. Oke, untuk powernya karena kita pikir taruh mana ya? Orangnya bilang taruh bawah jok aja, cuman gue nggak serk gitu taruh di bawah jok. Akhirnya gue bikin di sini. Ya. Jadi pakai power dari Crescendo 5A1 untuk drive si subwoofer dan kita bermain di 1 ohm. Terus kita menggunakan prosesor dari Helix made in Germany, di mana ini menggunakan produk tipe yang VX ya. VX itu berarti dia memiliki kurang lebih sekitar 10 channel ya, jadi plus subwoofer. Ini nyetingnya enak, suaranya juga bagus. Dan yang jelas kita taruh di tempat yang gampang. Jadi kalau mau ngambil dongkrak pun masih bisa. Jadi ini diangkat, dongkraknya tetap ada. Ya jadi nggak mengganggu sama sekali. Ini kita tutup. Oke, kita tutup, dikancingin lagi aja udah beres. Gitu. Oke. Udah. Tapi kok gua nggak bisa nutup ya? Ya. Kita lagi cek soundnya setelah kita pasang dan lagi berjalan. Mobilnya Rubicon Wrangler, bannya cukup berisik tapi cukup kedap di dalam. Ini kita bikin subwoofernya komposisinya di tempat aslinya, tapi kita cor ulang. Hasil suara untuk bassnya sih extraordinary kalau menurut saya ya. Untuk 8 in berasa banget attack-nya di depan, kayak nggak ada yang kurang ya, berasa banget ngisinya itu bagus sekali. Bisa dilihat nanti di video kalau mid bass-nya itu tidak ada di pintu. Mid bass-nya itu adanya di bawah dashboard dengan volume yang kecil, tapi tetap kita cor volumenya, kita bikin solid sehingga suaranya bagus. Untuk high frekuensinya kita taruh, tweeternya kita taruh di tempat aslinya, on axis. Balance-nya sih cukup asik ya. Speaker belakang ya nanti dilihat ya di video ini di atas, tapi nggak ganggu sama sekali, nggak berasa ada speaker dari kepala saya. Bener-bener nitik di depan, asik sih ini, asik untuk kualitas suara yang dihasilkan dari pemasangan mobil ini dengan simple installation system ya. Jadi OEM semua, menggunakan tempat aslinya, subwoofer juga menggunakan tempat aslinya. Ini keren. Ini kita coba lagu lain ya. Coba lagu lain. Oh iya, ini remote steeringnya juga kita konekin ya, berfungsi semuanya. Ini lagu Mandarin nih, karakteristiknya ini ya high-nya terbang-terbang berlebih, tapi bass-nya aduh keren untuk bass-nya di mobil ini sih, keren sekali. Vokalnya juga medoknya dapet, high-nya juga nggak berasa simbilan di kuping. Yang anehnya pada saat setting ini saya berpikiran kalau speaker ini akan mengganggu karena berada di atas kepala saya. Cuman ternyata setelah hasilnya jadi malah si speaker ini memberikan efek ambience yang cukup bagus ya. Jadi fokusnya juga jadi menarik sekali. Fokusnya jadi diem nitik di situ. Yang bikin impress itu adalah attack
dan feel subwoofernya itu berasa sekali di depan, nggak berasa di belakang. Walaupun kita menggunakan subwoofer belakang itu 8 in dari Audition plus di tempat aslinya, dimana sebelum sistem ini kita pasang ini bassnya nggak ada sama sekali. Jadi sekarang ini keren. Jadi ini hasilnya menarik sekali dengan penggunaan perangkat-perangkat yang cukup sederhana dan di tempat aslinya tanpa mengganggu yang lain-lain. Oke. Ini kita gedein dulu, kita ganti lagu pakai Write Me Another Song, salah satu lagu kompetisinya dari Indonesia Car Audio Network. Ini kalau jalan cepat ya lumayan berisik nih mobil ini ya, karena bannya ban pacul. Tapi kalau kita volume audio kita naikin, ya ketutup sih bisingnya. Nanti kita lihat pasti apakah akan terganggu dengan bisingnya si ban. Secara vokal sih nggak terganggu sama sekali dengan bisingnya si ban ya. Tapi kita lihat nanti frekuensinya sub akan mengganggu atau tidak, karena itu adalah benar-benar frekuensinya si bass ya kalau untuk ban, knalpot dan lain sebagainya. Vokalnya sih cukup bagus ya, tetap bagus, solid segala macamnya, enak sih. Atasnya juga enak, dengar kicauan burungnya jelas. Jadi ambience-nya hidup gitu loh, ambience-nya hidup. Ini bassnya mau masuk nih ya, bentar lagi. Oke sih, masih ada low extension-nya, masih tetap ngisi. Ketika kita dengar attack-nya, dapat nggak nih? Habis ini ada attack ya. Yap. Oke banget. Oke banget. Wah, oke banget. Keren. Ini kita sampai berjalan ya, artinya benar-benar terganggu oleh roda, bising dari luar, tapi dengan sound yang kita set up sedemikian rupa, kita tetap bisa dengar dengan nyaman, dengan enak, bassnya tetap feel-nya enak. Inilah yang saya bilang, kalau kita men-setting suatu car audio, build-nya harus bagus dulu. Di saat build-nya sudah bagus, baru kita tuningnya akan lebih nyaman. Akhirnya result yang dihasilkan pun jauh lebih baik, dan kita bisa memberikan suatu kebahagiaan ke customer yang sudah bayar kita untuk membangun sistem di mobil kesayangannya. Gitu guys. Oke, Ajam Lovers, gue sekarang duduk di kursi penumpang di bagian belakang pastinya. Dan seperti yang Kostif bilang, ini ada speaker nih 2 di atas gue. Dan ini sama sekali nggak mengganggu untuk posisi penumpang. Kenapa? Karena bener-bener fokusnya di depan. Dengan hasil suara audionya, semuanya, bass itu serasa seperti di bagian depan aja gitu loh. Tapi benar-benar dapat juga, nggak mengganggu sama sekali untuk bagian speaker belakang ini. Dan kayak Kostif bilang tadi, titik fokusnya tuh ada di bagian depan, yang ngebuat bagian penumpang pun tidak sama sekali, saya lagi tidak sama sekali mengganggu guys. Untuk kualitas suaranya juga benar-benar enak, dari bassnya juga berasa sampai ke belakang, bulat, empuk, dan lain-lain. Kayak itu ya, review dari posisi penumpang. Oke, Ajam Lovers, itu dia tadi review singkat mengenai pembangunan audio dari Ajam Audio Works di mobil Rubicon Wrangler ini. Nah, gimana menurut kalian hasilnya? Tulis komen di bawah ya. And thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton video kita sampai habis, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk membangun channel Ajam Audio Works berkembang guys. Oke, thank you banget yang udah nonton, and see you in next content review. Goodbye.